neneknya itu daycare itu adalah sistemnya di asrama. Dan yang di asrama belum Bapak. Jadi kalau kantor di sini, asrama nanti di belakang ada teh. Kalau sekarang itu kita untuk yang daycare itu membina ada 3 orang lah, 3 lansia di sana. Nah paling kalau untuk program, jadi program itu sebetulnya sih kalau untuk home care itu kan, jadi gimana dari pihak pantinya ya, ketika ada observasi misalnya dari teteh-teteh, nah itu juga salah satu program dari kami sebetulnya. Nah makanya saya bertanya dulu, jadi observasinya itu dalam bidang apa dulu, apakah kesehatannya, ekonominya, atau seperti apa. Nah itu kan harus diperinci dulu. Nah jadi gini, yang menjadi, kalau saya bilang apa ya, kebiasaan buruk ya si nenek-nenek itu, jadi ketika ada tamu, jadi menganggapnya itu adalah donatur gitu teh, gitu. Jadi ketika misalkan ada teteh-teteh yang observasi ya ke panti, cek nyanak nawan seneta, pasti seperti itu bilang, karena terbiasa ketika ada kunjungan ke panti itu dia beranggapan bahwa itu semua donatur. Jadi dia nggak paham ketika ada teteh-teteh yang observasi ke rumahnya masing-masing. Paling untuk pembukaan mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa dikumpulkan bisa sih. Jadi kita ada 32 klien teh seluruhnya. Nah, itu yang apa? Yang daycare ya. Jadi yang home care, yang tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi kalau mungkin teteh nanti ada kegiatan yang harus memungkinkan dikumpulkan si nenek-neneknya, nanti dari pihak panti bisa mengumpulkan si kliennya tersebut. Seperti itu teh. Pak, kita tuh lagi proses pembuatan program untuk kegiatan kreativitas. Kayak misalkan kita mau buat dari pipe cleaner, membuat Oh iya, itu namanya ya vokasional itu ya. Kalau itu kan ya. Apakah kalau di sini bisa gitu memungkinkan? Nah itu terminnya berapa hari teh? 1 hari bisa nggak? 1 hari paling. Nah kalau 1 hari bisa, nanti dikumpulkan di sini si neneknya, bikin aja estimasi jadwalnya mau kapan, nanti biar dari pihak panti menyiapkan gitu. Kalau peralatan dari teteh semua kan? Iya. Apa kalau di sini emang banyaknya nenek-nenek atau ada kakek-kakek? Kakek itu ada dua orang. Oh, 2 orang saja Pak. Ini kebanyakan sih perempuan. Dan kita emang di asrama juga baru perempuan saja untuk yang menerima di asrama itu. Karena keterbatasan si pendampingnya teh. Si caregiver namanya itu. Seperti itu mungkin. Nanti aja dibikin dulu itunya, si timeline untuk apa? Jadwalnya mungkin schedule seperti itu, mau kapan nanti kita. Jadi kan si nenek itu kan ada di, tapi masih 1 RW sih ya, di RW 2, jadi rumahnya agak jauh ke belakang lah. Nah makanya kalau mau nanti bikin jadwal aja hari kapan, jam berapa, jadi biar nanti kami dari panti memanggil si nenek-neneknya seperti itu. Kita boleh lihat gitu enggak? Apa? Tempatnya. Tek sini ya, teteh keluar, belok kiri kan? Iya. Parkir motor di mana? Pakai motor? Oh enggak, oh iya. Jadi keluar belok kiri lagi ada gang kayak gini nih. Nah di situ kan mentok tuh ada pagar kan. Nah jangan masuk ke pagar, belok kanan teh. Belok kanan mentok ada gang, 1 motor lain kecil lah, masuk ke situ. Paling ujung di situ ada pelang juga sih. Oh iya. Paling seperti itu. Udah kalau siang-siang pasti ada lagi istirahat lah, ada pendamping juga nanti kalau mau tanya-tanya sekalian aja di asrama seperti itu. Itu udah by WA ke siapa, ke Bu Putri, ke mana? Iya, enggak dinamain siapa-siapanya sama teman soalnya. Ya. Ya paling gitu teh. Jadi bikin jadwal, kemudian kegiatannya apa aja.
terus estimasi waktunya berapa lama, karena nenek tuh beda ya, kalau kalau kelamaan dia jenuh dia, Iya benar. kecuali ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya menghibur lah seperti itu. Bapak kira-kira paling lama kegiatan kita bisa lakukan berapa lama? Berapa jam gitu Pak estimasi untuk Nah, tergantung ininya sih yang apa dari tetehnya, misalkan kegiatan bikin kerajinan apa kan seperti itu kan, paling seperti itu. Nah itu dia tadi itu kejelekannya itu yang saya bilang kan. Jadi minimal lah teteh naon mau kue naon gitu. Iya. Jadi udah dipaketin gitunya. Misalkan ya bawa apa kue-kue kering seperti itulah. Oh iya. Jadi kalau dia diundang itu pasti nanyakeun, "Cep, tamu nyanak naon?" Pasti seperti itu. Karena terbiasa ketika dipanggil ke kantor ke panti itu. Nah, jadi kecenderungannya ada donatur seperti itu. Dulu juga dari apa sih yang BK tuh? Bimbing. Bukan apa ya ST ini yang di Soekarno Hatta teh yang pinggir UIN tuh Bakti Kencana. Nah, itu mah kan dari apa bidang kesehatan ya karena dia perawat kan seperti itu. Nah, itu juga paling ngasih apa suplemen kayak gitu, dia mah ngejurusnya ke sana sih. Oh iya, Bapak selain Bakti Kencana ada lagi nggak mahasiswa lain? Atau volunteer gitu. Banyak sih teh. Oh banyak. Banyak. Nah, justru kenapa maksudnya bukan menolak ya dari observasi dari mahasiswa. Nah, jadi saya tuh takut justru apa mencek sunama ngerakeun lah gitu. Karena gini teh si Nana itu kan dalam istilah secara pemikirannya kan emosionalnya pun sebalik di ke anak ya. Jadi ceplas-ceplos teh. Makanya saya suka aduh curhat ya. Naon satu mawana naon balik we. Tuh. Makanya saya suka ngejaga ini kegiatannya apa dulu kalau observasi. Jadi gini, yang paling malas si Nana itu gini. Ketika ada pendataan gitu. Dia kan harus stay ya, harus stuck ini gitu. Kayak apa? Kuesioner kayak gitu kan. Nah itu paling malas nenek itu seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang kalau menurut saya mah apa sih yang membutuhkan pemikiran si nenek itu ya, jadi harus dipaksa berpikir gitu. Nah itu paling malas dia. Kalau yang apa yang kegiatan formal itu paling malas. Paling males ya Pak ya. Nah makanya sebisa mungkin nanti meng-create kegiatannya supaya menarik gitu. Iya lumayan ya. Iya, kitanya harus bisa ini. Iya. Dulu mah kan dari mana ya? Suruh nyanyi kan, baca sajak, nah seperti itu. Mas Ajak juga ini suka gitu maksudnya. Ada salah satu nenek lah, dia dulunya biduan mungkin ya. Nah jadi nantilah bisa sharing langsung sama neneknya ngobrol-ngobrol. Iya, saya pernah ngobrol sama dia. Bapak pernah ada kegiatan kreasi nggak sebelumnya di sini? Kreasi gimana? Ya kayak meronceng. Ada sering teh. Justru itu yang mengadakan dari dinas sosial kota kan. Jadi dia ada kunjungan ke panti. Nah, itu juga sebetulnya salah satu program dari dinsos kota sih sebetulnya yang vokasional itu kan salah satunya. Jadi suka ada sih, tapi ya tidak apa waktunya tidak ditentukan. Jadi semaunya dinsos aja. Ketika mungkin ada program dari provinsi kan turun ke kota, nah kota baru ke lembaga. Tapi nenek-neneknya excited gitu nggak Pak? Ada sih sebagian. Ada sebagiannya Pak ya. Ada sebagian yang macet gitu. Nah, justru kalau menurut saya mah interest sih ketika dia bikin apa kerajinan, karena basicnya dulu juga dia seperti itu si Rene itu kan. Sebetulnya ya banyak sih yang masih produktif. Jadi awal sejarahnya gini teh, kenapa dibikin panti di sini? Gede Bage itu khususnya yang Ranca Bolang ya, kelurahan Ranca Bolang di belakang tuh sebelum ada Sumarekon teh itu persawahan, kebun semua. Nah yang notabene sekarang nenek itu adalah sebagai penggarap sawah dan kebun itu. Nah dengan sudah tidak adanya lahan perkebunan atau persawahan,
maka pihak panti lah sok biar masih produktif. Nah kalau menurut saya dengan program yang tadi teteh ngajukan bagus sih, jadi si otak dia itu mungkin kepancing lagi ya, jadi untuk kegiatan hal-hal yang seperti itu. Nah malahan kemarin juga ada pembinaan di hotel apa Papandayan itu dari Kemensos. Nah justru si klien itu si nenek itu harus dipaksa untuk kreatif, satunya itu kayak bercocok tanam kan seperti itu ya, kayak kayak bikin bikin kerajinan seperti itu. Ceritanya bikin apa kerajinan itu? Iya dari bikin kuliner gitu. Tapi kita juga pernah kepikiran kalau kita tuh mau dengerin cerita-cerita dari Nah iya Storytelling, bisa ya storytelling ya. Dulu ada teh, sekarang udah almarhumah ya, namanya Mak Swismia, itu yang paling aktif kalau menurut saya. Itu ada kunjungan dari Kodim. Lihat tuh coba. Ini udah jelek. Oh, maaf tapi Atau ini mah kecil-kecil ting atau ya, kelihatan nanti kita mah. bikin yang gede Bapak. Ini versi kecilnya. Soalnya kan matanya juga udah nggak ini. Nah itu berbicara storytelling ya, jadi ada itu namanya Mas Wismia, dia dari Jombang teh, kabur dia. Oh, kabur. Nah ditemukan di perempatan Gede Bage, diantar sama polsek ke panti di sini. Sini. Padahal anaknya percaya nggak, dokter anaknya. Nah ketika dia masih nyambung kalau ngomongnya belum pikun ya, jadi ketika ma dari mana, rumah saya di Parakan Muncang, anak saya di situ. Nah pihak panti kan nggak mau menerima dengan tidak ada data kan, misalnya administrasi seperti itu. Nah malamnya kita antarlah ke sana ke rumahnya, dia masih ingat rumahnya, jadi belum demensia ya, masih bisa ingat. Nah ketika saya tanyakan ke anaknya, ya Pak emang si emak tuh udah nggak nyaman di sini karena pertama ditinggal kerja kan seperti itu. Nah ketika dia kabur dari rumah juga emang udah gak nyaman kan, pertama nggak ada teman dia. Nah, ketika saya antarkan di sana, mak udah aja sama anak dulu di sini. Ketika kami mau pulang dari pihak panti dia ngejar kan, nggak mau, saya pengen di panti. Udah saya minta penjamin dari pihak keluarganya, ini siapa yang menjamin? Nah ada anaknya, dia dari Jakarta, saya yang menjamin Pak. Ya udah, administrasi beres ya, tinggal di sini. Itu ceritanya ngeri itu sampai nangis itu. Jadi kisah Indosiar itu nyata ya, jadi ketika seorang anak ngebuang orang tua itu ada ya, itu yang pintar sajak itu Mak Swismia itu. Dulu kita juara 2 atau ada Halun kan, hari lagu usia nasional kan, tingkat kota, kita juara 2 gitu. Itu mah apa sih non, vokal grup ya yang nyanyi bareng tuh. Oh iya iya. Itu dulu di Dinsos Provinsi kegiatan. Paling gitu mungkin teh, so kalau mau ke panti mah ada pendamping di panti di sana, di asrama, jadi bisa ngobrol-ngobrol apa yang teteh butuhkan nanti bisa di sana. Kalau ya ada 3 orang sih, jadi kita per kamar deh, jadi per kamar 1 nenek di situ di panti di asrama itu. Kalau pengen tahu tadi kalau di sini tuh kebanyakan nenek-neneknya masih ada keluarga yang Iya ada. Jadi kecenderungan kebanyakan di sini mah dari segi ekonomi teh, dalam artian secara dalam tanda kutip lansia miskin, kategorinya seperti itu. Ada kan ada beberapa kategori lansia kan, yang salah satunya lansia miskin dan telantar. Nah kalau telantar ada di asrama 1 Bu Inu, dia nggak ada data pengenal sedikit pun, KTP nggak ada pokoknya ya, tapi dia masih produktif sih, masih bisa jalan-jalan gitu. Itu kalau teteh bilang kategori lansia di sini adalah itu lansia fakir miskin seperti itu. Bapak sama ada hal yang tidak boleh kita lakukan nggak? Kalau kita melakukan kesalahan gitu.
pas di sebelah